Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang belahan jiwamu. Jadi kita kupas tuntas tentang siapa belahan jiwamu. Jadi sebelum kita mulai, ciri-ciri belahan jiwa tuh saat kita ketemu orang itu tuh kita ngerasa kayak chemistry-nya luar biasa, nggak bisa kita abaikan. Jadi seseorang yang akan sulit kamu abaikan, dan keinginan untuk selalu dekat di antara kalian berdua itu selalu ada. Kita langsung mulai aja. Aku bakalan cek energi kamu dulu seperti biasa. Gini, aku tidak percaya kalau kebetulan hanya kebetulan. Jadi siapapun yang klik video ini, siapapun yang kesini, jadi pesannya untuk diri kamu, aku sebisa mungkin memberikan pesan untuk membantu hidupmu jadi lebih baik. Jadi biasanya aku starting awal-awal pakai energi kamu dulu. Kita lihat energi kamu seperti apa, nanti saran-sarannya, baru nanti kita lihat energi dianya, si belahan jiwamu. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot. Aku juga melihat dengan vision aku. Jadi kadang-kadang ada pesan-pesan yang secara harfiah harus saya sampaikan, ada yang metafora. Jadi kalian harus memproses baik-baik. Cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau soal zodiak kita jangan terpatok ya, karena setiap orang itu zodiaknya beda-beda kecocokannya. So kalau misalnya kalian yang mau claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu ngerasa ngantuk, pengen merem, berarti itu energi healingnya bekerja. Dibawa santai saja. Biasanya kalau sulit tidur, ada orang-orang yang nontonin video aku, terus besoknya bisa membantu lebih segar lagi. Tapi sebelum claiming energi healing, harus lepasin dulu ke semesta. Releasin alasan kamu butuh healing apa. Jadi meminta bantuan dari semesta juga. So kita langsung aja lihat energi kamu seperti apa. Protection to set give information and protection to see my soul tribe energy. Oke. Ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Energi kamu saat ini sedang very grounded. Ingin sesuatu yang sederhana, ingin sesuatu yang simple, tapi pengen juga cepat. Kalau aku lihat di sini ada sebuah komunikasi intens yang akan hadir ke hidup kamu, ada sebuah perjalanan yang akan kamu lakukan, ada juga sebuah komunikasi yang hasilnya jadi berita untuk dirimu. Kalau aku lihat di sini good news ya. Dalam waktu dekat akan dapetin good news atau kabar baik, atau sudah kamu ngerasain udah mendapatkan kabar baik. Cuman kalau aku lihat dari energi The Ace of Pentacle, itu ngomongin soal finansial, rezeki. Jadi ada jalan baru atau sesuatu yang baru di penghasilan dirimu. Jadi ini ngomongin untuk kalian yang sedang menunggu kabar pekerjaan, nanti ada hasilnya, atau sedang menunggu lowongan pekerjaan, nanti ada beritanya. Dari energi Ace of Swords, dan ini sebuah validasi ya, akan ada komunikasi baru, akan ada sesuatu yang baru, ada perjalanan baru, ada sesuatu hal yang akan dimulai. Bisa relationship juga, bisa hubungan percintaan, cuman kalau aku lihat ya, ini awal mulanya dari komunikasi. Ace of Swords itu melambangkan orang-orang yang berani untuk mengambil keputusan dengan cara menambah atau mengisi diri kamu dengan ilmu-ilmu. Jadi sebelum mengambil keputusan, kan biasanya kita pelajarin dulu langkahnya. Kalau aku ke kiri gimana, kalau aku ke kanan gimana, kalau aku ngambil itu gimana, kalau aku ngambil ini gimana. Jadi isi diri kamu dengan pengetahuan dan knowledge tentang apa yang pengen kamu ambil dan raih. Kalau energi The Ace of Swords ini juga ngomongin soal energi Libra, Gemini, Aquarius, dimana ini saatnya kamu gunakan energi, gunakan logika kamu, gunakan pengetahuan kamu yang sudah kamu pelajari selama ini, diaplikasikan ke kehidupan. Tapi dibarengin dengan memahami realita. Standar hidup manusia itu beda-beda. Jangan, walaupun kita boleh terinspirasi, kita ngobrol sama teman kamu nyaranin ini itu, hidup dia sama hidup kamu beda. Realita dia sama realita kamu beda. Awal mula
untuk kita melakukan apapun di kehidupan itu juga beda-beda. Ada yang starting pointnya di sini, ada yang starting pointnya di sini. Jadi itu semua orang beda-beda. Makanya kenapa ngambil keputusan harus didasari sama realita kita. Nanti di sini ada informasi yang akan kamu terima, bisa datangnya dari informasi semesta, dari tanda-tanda semesta, dari pesan-pesan yang kamu terima secara tidak alam bawah sadar. Tapi ini juga ngomongin sebuah news atau yang tadi aku bilang berita, dan ini dikasih bekal. Bekal tuh dalam arti ibaratkan ya kamu mendaki gunung. Kalau orang ngedaki di gunung, ngedaki aja gitu, pas di tengah-tengah oh iya nggak bawa bekal, jadi turun lagi gitu. Tapi kamu dari bawah, kamu udah mendapatkan bekalnya, jadi diminta untuk pergunakan baik-baik bekalnya gitu. Okay, so aku bakalan kasih pesan dari Spirit Guide for you. Untuk kalian yang sudah mendapatkan pekerjaan baru atau awal mula baru, selamat. Ini tinggal dijalanin aja, tapi harus pasti dan disiplin. Karena kalau dari Aerophans itu seperti menatah kehidupan ya. Contohnya, yang tadinya tidurnya berantakan, coba dirapihkan, bangun tidur jam segitu, tidur jam segitu. Disiplinkan. Atau lifestyle. Dari apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, berita-berita yang masuk ke dalam otak kita juga, kita bisa ngebantu perubahan. Message for you. Love and peace, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time. Jadi yang aku lihat, ulas asih dan kasih sayang layaknya seorang ibu ke anak itu yang kamu butuhkan saat ini. Let go of the need to be right. Kita gak usah jadi benar untuk bahagia di kehidupan ini. Dan pilihlah kedamaian. Jadi kalau ada konflik, kita gak perlu oke, kamu salah, aku benar, jadi damai. Enggak akan seperti itu. Kalau misalnya ada konflik, kedua belah pihak kalau terus-terusan mencari kesalahan orang lain, itu nggak akan pernah menang sebenarnya. Itu namanya kemenangan palsu. Tapi kalau kita pilih dengan menyelesaikan dengan damai, itu adalah sebuah kemenangan. So, aku bakalan lihat energi dianya. Si belahan jiwamu. Dan spread guidance of our like at and get a sense of information and protection to set through people watch us for you. Soul, my soul tribe, their soulmate energy right now. Okay, 10 of Wands. Kamu bisa dealing sama energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer, and then di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Energinya saat ini punya tanggung jawab besar. Dia ada tanggung jawab di keluarga. Contoh, ada satu kasus yang keluarganya punya bisnis, dia harus meneruskan bisnis keluarga walaupun bukan setengah hati ya, walaupun itu bisnis keluarganya adalah bukan sesuatu yang dia punya passion di situ atau punya gairah melakukan itu, tapi harus dia lakukan karena itu untuk mengamankan atau melindungi aset-aset keluarganya di masa depan. Kalau energi 10 of Wands itu juga menjaga nama baik keluarga, menjaga image. Cuman yang namanya 10 of Wands, dia saat ini keadaannya sedang bertanggung jawab dan sedang menanjak dan memikul beban yang cukup berat. Energi 3 of Cups, kalau aku lihat dia lagi memperluas jaringan pertemanan. Dia tahu kalau dia akan bertemu sama belahan jiwanya itu di dunia pertemanan. Jadi lagi banyak hangout, lagi banyak fokus ke pertemanan. Cuman yang dia fokuskan adalah pekerjaan saat ini, tanggung jawab, pertemanan sama keluarga. Kalau aku lihat dia juga sosok orang yang berusaha gimana caranya dia berada di lingkungan yang setia. Terus yang aku lihat di sini dia juga lagi mikirin soal aset-aset, jadi keuangan. Cuman bukan di dalam arti dia harus struggling ya, lebih seperti maintaining, gimana harus secure, harus aman. Sorry. Energi 10 of Pentacle itu juga energinya saat ini sedang membangun keharmonisan. Ada yang sedang mendekatkan diri untuk memperkuat hubungan dia sama keluarga.
di belakangan ini atau di kedepannya dia menghadapi sebuah tantangan di tradisinya dia sih, bukan tantangan ya, lebih seperti adat istiadat yang harus dia jalani. Kalau ngomongin soal tradisi, setiap keluarga kan tradisinya beda-beda. Dia punya tradisi atau ya tradisi atau adat istiadat yang cukup kental, dan ini yang ngebuat dia menjadi sosok orang yang sopan, membuat dia jadi sosok orang yang tahu cara menghargai gitu. Dia bukan tipe orang, walaupun dia open minded ya, walaupun dia terbuka, bukan tipe orang yang melepaskan begitu saja akarnya dari mana gitu. Dia mikirin banget tentang future-nya dia, generasi-generasi masa depannya dia, makanya tanggung jawabnya dia cukup besar. So aku bakal lihat ini, aku bakalan lihat pesan dari herself ini ya, for you, message from your soulmate herself. Temperance. Pesannya adalah soulmate kamu adalah sosok orang yang sebenarnya gampang dibuai oleh cinta. Dia tuh juga sosok orang yang cukup simpel dalam percintaan. Inginnya juga simpel, cuman memang dia butuh kedamaian. Jadi gini, kalau seseorang yang butuh kedamaian kan pasti dia akan berusaha buat kedamaian itu sendiri. Tapi kadang-kadang itu juga bisa dibantu sama sekitaran. Dan dia tipe orang yang suka memberikan kedamaian ke orang-orang, memberikan bantuan ke orang-orang. Jadi kalau higher self-nya bilang tuh, kamu jangan jealous kalau dia fokus ke keluarga sama ke teman-teman. Cintanya dia tuh bukan cuma buat kamu doang, tapi buat orang-orang sekitarnya. Itu kayak lebih seperti kayak panggilan jiwa juga. Energi temperance tuh energi penyembuh, dimana dia merasa kalau dia mampu untuk bisa membantu sekitarnya dia untuk jadi lebih baik. So aku bakalan lihat, kita lihat ke ciri-cirinya. Siapa belahan jiwamu? That's right, guiding and control guiding access, communication and protection to see through your soulmate. Eight of Wands, dia orang yang suka berkomunikasi. Dia tipe orang yang fast respon. Dia kalau di chat dia bakalan langsung respon kalau lagi pegang handphone. Tapi kalau misalnya enggak ya make sense ya, enggak. Cuman pasti satu hari itu pasti dia tetap akan ngasih kabar. Fast respon, terus dia juga sosok orang yang suka komunikasi yang intens. Jadi dia bukan tipe orang yang kalau ngirim pesan tuh singkat-singkat, banyak. Knight of Pentacle, dia juga sosok orang yang slow but sure. Dia bukan tipe orang yang suka terburu-buru ngambil keputusan. Di percintaan dia juga santai. Your soulmate. What's the people who watch this video soulmate? Dia orang yang gini, kadang-kadang kan ada apa ya, bahasa zaman sekarang tuh kayak nyari rumah kan orang-orang. Bukan secara harafiah ya, mencari sebuah tempat atau sosok orang yang dianggap sebagai rumahnya lah gitu. Dia enggak sih, dia bukan mencari itu, walaupun itu sebagai bonus iya, cuman dia adalah sosok orang yang mampu untuk ngebangun sendiri. Jadi dia udah bangun kenyamanannya, dia udah membangun citra dirinya seperti apa. Jadi kalau ketemu sama dia seutuhnya udah jadi seperti itu. Dia nggak gampang untuk dipengaruhi. Dia juga bukan tipe orang yang akan terpengaruh walaupun dia suka sama seseorang. Jadi dia tetap jadi dirinya banget. Karena kekokohan bagi dia tuh bukan kokoh secara finansial saja, secara mental juga. Dia harus jadi sosok orang yang tahu aku maunya apa. The Devil, orangnya seksi dari segi fisik,
hot orangnya. The devil itu juga energi orang-orang yang sedikit posesif. Gak sedikit sih, ada sisi posesifnya. Cuman kalau the devil di sini, kalau kamu lihat ini kan tangga terus masuk ke belakang kepalanya, ibaratkan ini pola pikir dia lah. Pola pikir atau misalnya apa yang di dalam dia. Kamu nggak langsung bisa terbang masuk ke sini, kamu harus step by step. Makanya dia bukan tipe orang yang terburu-buru, dia juga bukan tipe orang yang terburu-buru untuk terbuka. Layer by layer, kenalnya. Walaupun first impression itu penting, first impression dia adalah sosok orang yang warm, welcoming, ada sedikit sisi misteriusnya juga. Dia juga sosok orang yang santai, calm. Tapi saat kita buka nih, kenal first impression seperti itu. Nanti berlanjut ngobrol, ini step by step. Baru nanti kamu kenal dalamnya seperti apa. Jadi dalamnya masih surprise ya. Pola pikir yang unik. Di luarnya dia beda banget sama di dalam, bukan berarti dia pakai topeng. Tapi lebih seperti kamu harus jadi orang yang sangat spesial, khusus banget untuk kamu bisa masuk ke dalam ranah private-nya dia, kehidupan dalam intinya dia. Jadi istilahnya ibaratkan gini, kayak hotel, orang-orang biasa masuk ke hotel atau ke restorannya, nginep, tapi butuh privilege khusus untuk jadi tamu VIP gitu. Jadi untuk jadi VIP pun itu butuh waktu. Sama dia juga seperti itu. Untuk orang-orang sahabatnya dia butuh waktu kayak bertahun-tahun untuk benar-benar kenal dia. Dan kalau pasangan dia mampu untuk terbuka, mau untuk terbuka, tapi sama-sama gitu. Bukan hanya dia doang yang aku buka ini enggak. Itu harus vice versa, harus tektok. Usahamu apa untuk cari tahu tentang diriku. Aku nggak akan langsung aku tuh gini enggak. Dia tipenya ditanya baru jawab. Dari The Fool kamu dilihat, oke. Aku ngeliat kamu itu kemungkinan berhubungan sama sosok orang yang energinya muda. Jadi dari segi fisik kelihatannya muda dibandingkan sama usianya. Atau bisa secara harafiah kamu dealing sama orang yang lebih muda. The Fool ini juga kalau aku lihat tipe orang yang suka adventure, suka jalan-jalan, suka traveling, suka liburan kemana-mana. Dia juga aku ngeliat dia cuma punya 1 atau 2 sahabat yang tahu dia banget. Kayak dia nggak ngomong apa-apa, cuman dari gerak-geriknya aja sahabatnya tahu dia kenapa. Itu cuma 1-2 orang, segelintir saja, nggak banyak. Sama keluarga juga dia bukan tipe orang yang suka sharing tentang masalah ya. Dia sharingnya kebahagiaan soalnya. Energi The Three of Wands ini validasi step by step. Ibaratkannya tujuan kamu untuk mengenal dia di sini, kamu harus meloncat dulu ke sini, terus ke sini. Jadi untuk kenal lebih dalam tentang orang ini benar-benar step by step. Cuman kalau aku lihat dalamnya adalah orang yang cukup unik. Dia punya tekad bulat, kepercayaan yang bulat. Cuman aku ngelihatnya di sini, bentar. Terus circle. Bentar. Pertama, dia adalah sosok orang yang gampang untuk menilai orang lain. Dia punya intuisi yang bagus. Terus, tapi bukan tipe orang yang kayak aku bisa ini loh, aku tahu gini loh. Enggak, dia keep it untuk dirinya sendiri. Dia simpan untuk dirinya sendiri. Dari energi Three of Wands ini juga dia adalah sosok orang yang berwibawa dan punya power. Power bisa dalam arti stamina. Stamina atau secara harafiah ya. Jadi di lingkungan sekitarnya dia cukup berpower, cukup mempunyai kendali. Ini ada pesan untuk dirimu. Jadilah orang yang utuh. Jadi saat kamu bersatu sama dia atau mempunyai union, persatuan, saat kamu utuh, dianya utuh, dia sudah utuh nih. Itu adalah sebuah hubungan yang dampaknya luar biasa.
Dan itu luar biasanya bukan dirasa sama diri kamu dan dirinya, sama orang-orang sekitar juga seperti itu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, dia sosok orang yang pasti, tenang, kayak zen. Terus juga dia tipe orang yang elegan, berpikir, bertutur, bicara, cara ngomongnya juga elegan. So aku bakal lihat lagi dari orang, dari tarot deck yang lain tentang who is this person. Two of Wands. Kemungkinan kamu bisa dealing sama orang yang jauh jaraknya tempat tinggalnya sama diri kamu. Cuman ini bisa komunikasi via online atau ketemu lewat dating online. Ini juga ngomongin sosok orang yang, tapi bisa juga di circle, cuman ada jarak sih kalau aku lihat di sini, jarak tempat tinggal atau jarak usia. Dia punya prinsip yang sangat kuat. Dia orang yang mampu untuk survive walaupun dia hidupnya nyaman, tapi dia biasa nih makan di fine dining. Cuman kalau dia diajak ke kaki lima juga oke gitu. Jadi dia tahu cara nempatin diri. Bukan berarti dia punya segala macam privilege atau segala macam kemewahan, tapi dia anti banget sama kehidupan yang tidak mewah. Enggak, dia biasa. Dari energi judgment dia punya panggilan jiwa, yang tadi aku bilang soal panggilan jiwa, dan dia udah tahu panggilan jiwanya, tapi dia juga punya status yang baik di masyarakat atau di duniawinya dia, dan itu harus dia balancing. Dia orang yang pintar untuk menilai orang. Kalau aku lihat di sini, saat kamu ketemu dia, kehidupannya bakalan berubah, kehidupan kamu bakal berubah, dan sebaliknya juga seperti itu. Berubahnya cukup drastis, itu tandanya. Karena ini azan, aku pause sebentar. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita mulai lagi. Apa yang perlu kamu tahu tentang belahan jiwamu? Apa yang perlu kamu tahu tentang dia? Diligent, relaxation. Dia orangnya kalem, relax. Pertama dia bakalan suka banget ngajak kamu liburan. Dia suka banget liburan, entah ke pantai atau ke daerah yang ke pegunungan, tapi dia suka banget liburan dan relax. Dan kalau aku lihat dia di sini juga sosok orang yang cukup disiplin. Hidupnya cukup rapih, cukup disiplin. Dia punya lifestyle yang sehat. Dia cukup rapih ya orangnya. Terus dia juga orang yang cukup rajin. Walaupun tadi aku bilang dia punya banyak privilege atau punya banyak kemakmuran, tapi dia tetap rajin orangnya. Dan itu seimbang. Dia ada fase buat rajin, selesai tugasnya dia bakalan, aku mau liburan, aku mau santai gitu. So aku bakalan lihat, kita lihat ini bagaimana pesan untuk dirimu. How you'll met your soulmate. How just video met your soulmate. Pertama aku bakalan ngeliat bagaimana kamu ketemunya, atau pesan-pesan untuk bertemu. Nine of Pentacle, King of Pentacle sama The Tower. Ada kehidupan yang harus dirubah. Kehidupan bukan hanya kayak harus berubah secara fisik ya, tapi The Tower itu transformationnya di mental, di pola pikir. Jadi ini diminta kamu untuk berkontemplasi, mana pola pikir aku yang sudah outdated, sudah harus di-update, sudah harus lebih baik daripada yang kemarin, itu dirubah. Cuman yang namanya transformation, kadang-kadang kita harus surrender. Kalau ada sesuatu yang di dalam hidup kita tuh dilepaskan, belajar untuk legowo, belajar untuk ikhlas.
Nine of Pentacle ini ngomongin soal finansial. Kamu harus menemukan comfort kamu sendiri. Kalau ada yang masih punya insecurity, semua orang pasti ada insecure-nya. Tapi yang mampu untuk menyelesaikan insecurity kita adalah diri kita sendiri. Kita harus cari nyaman sendiri. Jadi jangan mencari sebuah kenyamanan, mau itu finansial, mau itu pekerjaan, mau itu validasi diri kita. Jangan cari di orang lain. Jangan cari di pasangan, tapi sendiri, mandiri, okay? Ini ngomongnya soal security juga. Gimana ketemunya saat kamu ngerasa secure? Apa sekarang di hidup kamu yang kamu ngerasa kurang? Selesaikan dulu. Contoh, kamu kurang percaya diri. Cari percaya diri kamu sendiri. Saat kamu sudah menemukan percaya dirinya kamu akan terbantu untuk ketemu orang ini lebih cepat. So, aku bakalan lihat kedepannya seperti apa. Apa in the future? This connection. Ada the Five of Swords. Sama ada the Hermit. Kalau aku lihat di sini the outcome, kalau pesan kamu dari Five of Swords ini ngomongin soal battle dalam diri sendiri. Istilahnya berdamai sama diri sendiri. Ini konflik dalam diri harus diselesaikan. Kamu akan ketemu dia itu dasarnya dari perbedaan, pertemuan yang beda banget. Contoh, kamu biasa hang out di tempat yang ramai, nanti kamu akan ketemu di tempat yang sepi. Jadi bukan hanya harafiah kamu cari tempat sepi ya saat ini, enggak. Cuman apa kebiasaan kamu saat ini, ada sesuatu hal yang tidak biasa, kamu akan ketemu dia di situ. The Hermit, kontemplasi, dewasakan diri. Kedepannya ini hubungan yang dewasa. Aku bakalan kasih pesan dari Romance Angel untuk dirimu. Give your relationship a chance, work on your partnership. Kamu juga harus usaha untuk mengusahakan kisah romansa kamu. Give your relationship a chance. Jangan dilihat dari depannya aja. Kalau ada perbedaan, langsung nggak mau gitu. Lihat dalamnya dulu, telusuri dulu. New love, new person has a romantic feeling. Ini bakalan jadi orang baru di hidupmu. So, this is your reading. Kalau misal kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau kamu mau dibuatkan secara personal, yang namanya personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri. Kamu bisa langsung aja bilang, Kak, temanya mau ini. Atau kamu mau tema yang tentang soulmate, akan aku buatkan yang seperti ini. Deep reading khusus untuk dirimu. Kalau misal kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!